Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rahmala Canda, Stambuk F221 18010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1, yaitu bahan penutup atap. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu penutup atap. Jadi penutup atap itu adalah bagian dari suatu bangunan yang berfungsi sebagai penutup seluruh ruangan yang ada di bawahnya terhadap pengaruh panas, hujan, angin, debu, atau untuk keperluan perlindungan. Kemudian, apa saja jenis dari bahan penutup atap itu? Ya, bahan penutup atap terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada genteng metal, asbes, genteng aspal, genteng terakota atau tanah liat, genteng keramik, genteng beton, genteng fiber, sirap, dan alang-alang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa jenis bahan penutup atap. Yang pertama, genteng metal, yaitu genteng metal terbuat dari baja lapis ringan yang merupakan perpaduan dari 43,5% seng, 55% aluminium, dan 1,5% silikon. Bentuknya berupa lembaran yang bergelombang. Genteng ini juga sering disebut dengan baja gelombang. Kelebihan dari genteng ini ialah biayanya yang hemat dan beban konstruksinya yang ringan. Dan kekurangannya mempunyai sifat meneruskan radiasi panas yang cukup besar sehingga ruangan di bawahnya akan terasa panas. Dan kelemahan lainnya ialah bahan metal akan berisik ketika ditimpa hujan. Kemudian cara pemasangannya. Genteng metal ini bisa dipasang di atas rangka atap baja ringan dan juga bisa di atas rangka atap kayu dengan jarak antara reng 385 mm. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah dengan memasang genteng metal pada bagian sayap kiri atas. Kemudian, paku genteng metal pada lekukan lurus vertikal samping. Cara pemakuannya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Kemudian, perhatikan bagian atas dan juga bawah genteng. Selanjutnya, sambungan samping dan juga sambungan atas bawah dicek terlebih dahulu apakah sudah pas atau belum. Jika sudah pas, kita dapat memasangnya dengan cara yang sama dan dengan mengikuti alur pemasangan yang sudah ada. Kemudian, asbes. Asbes merupakan bahan material berupa serat yang banyak menghisap panas dan sedikit merefleksikan sinar matahari, sehingga ruang di bawahnya cenderung panas. Untuk rumah tinggal, material ini tidak banyak dipilih dan kurang baik. Namun, ada beberapa dari kita yang masih menggunakannya. Kelebihan dari bahan atap ini ialah harganya murah, ringan dan tahan lama, dan atap ini juga mudah untuk dibersihkan. Kekurangannya ialah penampilannya yang tidak menarik, mudah retak bila terinjak, dan dapat membahayakan kesehatan. Dan suhu ruangan akan menjadi panas. Cara pemasangannya, atap asbes ini dipasang di atas rangka atap kayu. Atap asbes dipasang bukan di atas reng, melainkan langsung dipasang di atas gording. Pertama, pastikan gording yang Anda pakai lurus dan rata. Kemudian tentukan jarak gording dengan atap asbes yang kita pakai. Tarik garis lurus per baris sebelum pemasangan atap asbes dengan sudut kemiringan 10-40 derajat. Kemudian urutkan pemasangan gelombang besar dan gelombang kecil genteng. Gunakan lembaran papan pada saat menginjak lembaran asbes yang akan dipasang sehingga tidak mudah retak atau patah. Usahakan setiap pemasangan sambungan, tumpukan akhir dan tumpukan samping serapat mungkin. Hal ini untuk menghindari kebocoran atap. Kemudian genteng aspal. Material penutup atap ini dikenal juga dengan sebutan bitumen. Walaupun namanya genteng aspal, tidak sepenuhnya penutup atap yang satu ini terbuat dari aspal. Bahan pembuatnya sendiri ialah terdiri dari bubuk kertas, serat organik, resin, serta aspal. Dalam hal ini,
aspal dipilih sebagai bahan waterproofing yang membuat genteng ini lebih tahan kebocoran. Kelebihannya ialah tidak mudah terkena korosi dan pembusukan, nyaris tidak bersuara jika tertimpa hujan, dan tahan terhadap jamur dan lumut. Kemudian kekurangannya, pada saat pemasangan harus membeli bahan tambahan berupa bahan kedap air dan memerlukan biaya yang lebih besar. Selanjutnya cara pemasangannya. Genteng aspal ini bisa dipasang di atas rangka atap kayu maupun rangka atap baja ringan. Ya, mula-mula kita pastikan reng sebagai rangka atap teratas sudah terpasang dengan baik. Antara reng satu dan reng lainnya berikan jarak maksimal kurang lebih 40,5 cm. Selanjutnya, di atas ring dipasang material pendukung atau landasan berupa multiplex atau papan fiber semen. Pasang secara tumpang tindih dari bawah ke atas dengan jarak overlap kurang lebih 10 cm. Gunakan paku atau skrup untuk mengikat multiplex pada reng. Kemudian pasang bahan pelindung pada tepi bawah multiplex dan sisi-sisi yang bertemu sopi-sopi. Di atas bahan pendukung, kemudian dipasang pelapis anti bocor secara overlap, dimulai dari jurai dalam. Jenis bahan dan cara pemasangannya disesuaikan dengan kemiringan atap. Terakhir, disusun lembaran atap aspal. Pemasangannya dimulai dari jurai dalam dan bagian terbawah dan tepi menuju ke atas secara tumpang tindih. Overlapnya hingga 60% atau sesuai tanda yang ada pada lembaran atap. Bagian terakhir yang dipasang adalah hubungan dengan jurai luar. Untuk ikatan dikombinasikan paku dan lem atau bahan adhesif pada lembaran atap. Oke, selanjutnya genteng terakota atau genteng tanah liat. Genteng terakota terbuat dari tanah liat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional, yaitu tanah liat dipadatkan, dibentuk, dan kemudian dibakar. Metode yang sangat sederhana ini juga dilakukan dalam pembuatan batu bata. Setelah melalui proses pembakaran, genteng kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya kelebihan dari genteng ini ialah sangat awet karena tidak dapat lapuk, terbakar atau rusak serangga. Bila jenis material dan pemrosesannya bagus, genteng tanah liat sangat sedikit memerlukan perawatan. Kemudian kekurangannya, genteng tanah liat dapat sangat berat sehingga membutuhkan papan pendukung yang lebih kuat. Warna genteng dapat memudar atau menghitam setelah sekian lama. Kemudian relatif rapuh, dapat pecah bila Anda menginjaknya. Selanjutnya cara pemasangannya. Genteng tanah liat ini dapat dipasang di atas rangka atap kayu maupun baja ringan. Tahap pertama dari cara pemasangannya itu pembuatan kuda-kuda dengan susunan rangka batang yang berperan untuk menahan beban atap. Kemudian dilanjutkan membuat gording dan jurai. Untuk membuat ikatan kuda-kuda, kita harus membuat sebuah balok nok. Selanjutnya dilakukan pemasangan papan surfing yang terletak pada bagian atas balok nok. Kemudian pasang usuk untuk menerima beban yang berasal dari penutup atap dan reng yang akan diteruskan ke gording. Langkah selanjutnya yaitu membuat tumpuan penutup atap dan meneruskan beban yang diterima ke usuk atau kasau. Baru langkah terakhir, kita bisa langsung memasang genteng tanah liat menjadi material penutup. Dipasang per baris, dimulai dari bagian tengah bangunan menuju bagian pinggir. Pastikan bahwa proses pemasangan dari genteng ini dilakukan dengan susunan yang rapi dan benar. Oke, selanjutnya genteng keramik. Sesuai namanya, genteng keramik terbuat dari keramik yang berbahan dasar dari tanah liat. Yang membedakannya dengan genteng tanah liat ialah genteng keramik ini mengalami proses finishing glasur. Dengan demikian, lapisan teratasnya lebih licin dan mengkilap. Genteng ini dapat dipasang pada rangka atap yang terbuat dari kayu maupun beton. Kelebihannya ialah salah satu keuntungan memilih jenis genteng ini ialah dapat memantulkan panas sehingga ruang di bawahnya menjadi lebih sejuk.
Banyaknya ragam warna, bentuk, dan tingkat presisi yang tinggi merupakan keunggulan yang paling menonjol dari bahan penutup atap ini. Dan kekurangannya harus dipasang dengan teliti serta tidak cocok untuk rumah minimalis. Selanjutnya cara pemasangannya. Cara pemasangan genteng keramik ini bisa dibilang sama dengan cara pemasangan genteng terakota. Genteng jenis ini juga bisa dipasang di atas rangka atap kayu maupun baja ringan. Setelah seluruh kuda-kuda dan reng terpasang dengan benar, dilanjutkan dengan pemasangan penutup atap, yaitu menggunakan genteng keramik. Sebelum penutup atap dipasang, semua kemiringan atap dan kelurusan akhiran reng serta kuda-kuda diperiksa ulang. Karena kalau kemiringan reng dan kuda-kuda tidak sama, akan mengakibatkan genangan air. Selanjutnya, pasang penutup atap pada posisi di atas reng. Kemudian dilanjutkan pemasangan jok atap. Setelah itu, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan penutup atap ini adalah jarak reng sesuai dengan aturan yang telah ditentukan atau sesuai dengan ukuran spesifikasi bahan penutup atap. Oke, selanjutnya genteng beton. Genteng beton ini hadir dalam model rata yang dinamakan genteng flat atau datar. Genteng ini sangat cocok diterapkan pada bangunan yang bergaya minimalis. Genteng beton ini juga bukan bahan pemantul yang baik, sehingga panas matahari akan terserap. Akibatnya ruang di bawahnya terasa lebih panas. Kelebihan dari genteng ini ialah sangat awet karena tahan api, tahan pelapukan, dan juga serangga. Bentuk dan warnanya yang variatif juga menarik secara penampilan. Sedangkan kekurangannya ialah genteng beton bobotnya lebih berat dan harganya yang lebih mahal. Kemudian cara pemasangannya. Genteng beton ini dapat dipasang di atas rangka atap berbahan baja ringan. Pertama, sebelum pemasangan, kontrol ulang apakah rangka atap telah terpasang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Misalnya, jarak antara usuk, jarak antara reng, ukuran kayu untuk kuda-kuda, gording, usuk, dan reng, dan juga sambungan antara kayu dan aplikasi obat anti rayap. Kemudian, pasang dahulu lisplang dan talang sebelum genteng dinaikkan. Apabila kita menggunakan insulasi, pasanglah di atas usuk, kemudian pasang reng di atasnya. Pasang satu jalur genteng terlebih dahulu dari bawah ke atas, kemudian pemasangan harus lurus dan rapi agar polanya menjadi rapi dan tidak berbelok-belok. Selanjutnya, genteng fiber. Bahan fiber ini mulai menjadi pilihan karena bebas asbes dan terbuat dari campuran semen, bahan penguat, serta serat mineral fiber. Campuran bahan-bahan tersebut menghasilkan bahan sekeras beton. Bahan semen fiber berbentuk lembaran digunakan sebagai bahan konstruksi dinding, pelapis plafon, dan penutup atap. Kelebihannya ialah bahan penutup ini punya kelebihan yaitu tergolong ringan, beratnya sekitar 10 kg per meter. Kemudian kekurangannya mudah retak, kurang tahan lama, dan perawatannya yang lebih sulit. Cara pemasangannya, genteng fiber ini bisa dipasang di atas rangka atap kayu maupun baja ringan. Genteng fiber ini dipasang langsung di atas gording tanpa adanya reng atau kasau. Reng dan kasau maksud saya. Kemudian pemasangan sekrup untuk atap pada puncak gelombang, sedangkan untuk dinding pada lembah jumlah sekrup untuk setiap gording 3-5 unit. Sekrup dan ring dipasang tegak lurus menembus gording baja, lalu dikencangkan secara pas. Bisa kita lihat pada gambar di samping secara pas itu seperti apa. Kemudian disarankan untuk menggunakan mesin pengencang sekrup yang dilengkapi dengan pembatas torsi. Jika menggunakan gording fiber, pengencang yang digunakan adalah baut
terlihat. Kemudian arah pemasangannya dimulai dari pinggir atap dengan memperhatikan arah angin dan arah overlapping antara atap kiri kanan dan atas bawah. Overlapping kiri kanan antara atap cukup satu puncak gelombang saja, sedangkan overlapping atas bawah antar atap diberi jarak sekitar 150 sampai 250 mm. Selanjutnya atap sirap. Sirap adalah merupakan kayu keras yang dibuat menjadi lembaran-lembaran tipis. Bahan material ini yang tergolong ringan disusun menjadi satu sampai menghasilkan bentuk yang artistik dan indah. Sirap memang tergolong isolasi panas yang baik. Tak mengherankan, ia bisa membuat ruang-ruang di bawahnya terasa lebih sejuk. Kelebihan dari atap ini ialah membuat rumah terasa sejuk karena tidak menyerap panas dan memberikan sirkulasi udara yang bagus bagi atap. Sedangkan kelemahannya membutuhkan perawatan dan perbaikan teratur agar bisa bertahan lama. Pelapukan dan serangga dapat memperpendek usia sirap, lebih sulit dipasang dibandingkan dengan genteng, sehingga kualitas atap sirap sangat tergantung pada kecakapan tukang yang memasangnya. Cara pemasangannya yaitu sirap ini dipasang di atas struktur rangka atap kayu. Pemasangan bilah-bilah atap sirap pada dasarnya sama seperti atap genteng. Atap ini disusun secara berbaris mulai dari bagian paling bawah hingga ke atas. Sebagian bahan perekat untuk mempertahankan posisi bilah-bilah kayu. Kita bisa memasukkannya ke bagian usuk. Gunakan alat paku tembak untuk menancapkan paku-paku tersebut agar pengerjaannya lebih cepat dan mudah. Pada umumnya, atap sirap dipasang secara berlapis-lapis yang terdiri atas 3-4 lapisan. Susunannya itu atap sirap dimulai dari bagian terbawah, yaitu sirap layar pertama, kemudian triplex, aluminium foil, sirap layar kedua, kemudian sirap layar ketiga, dan sirap layar keempat. Oke, selanjutnya atap alang-alang. Atap alang-alang ini meski tergolong bahan tradisional, rupanya bahan ini masih mencuri minat masyarakat luas. Memang, atap alang-alang biasanya digunakan untuk villa dan gazebo. Namun, banyak juga atap rumah yang menggunakan bahan ini. Kelebihan dari atap ini ialah dapat menimbulkan suasana yang lebih tradisional, dan kelemahannya mudah terbakar, kurang tahan lama, sulit dalam pemasangan dan perawatannya. Cara pemasangan atap ini ialah alang-alang dipasang di atas struktur atap dengan material kayu atau bambu. Setelah dikeringkan, alang-alang lalu diikat menjadi satu, sehingga siap digunakan sebagai bahan penutup atap. Semakin tua umur alang-alang, maka semakin bagus untuk dijadikan bahan atap. Dipasang dengan cara diikat pada kasau bambu atau kayu. Pemasangannya lebih baik dari yang paling bawah dulu. Kemudian jarak terbaik antara susunan atap yang ada di bawah dan di atas adalah sekitar 3 hingga 5 cm. Selanjutnya, untuk menghindari air masuk ke sela-selanya, bahan ini harus disusun secara rapat dan dibuat dengan sudut kemiringan curam 40 derajat. Oke, sekian dari pemaparan saya atas materi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.